Kepentingan kita itu hanya kepentingan umat, mengurusi santri yatim, santri penghafal Al-Quran. Dalam hadis Rasul, ana wakafilul yatim kada. Nama Ahmad Al-Fikri. Untuk sementara waktu ini mendapatkan amanah atau sedang diuji dan diamanahi sebagai Komandan Paskas Tanggamus. Bisa nggak abang ceritain tentang Paskas Tanggamus saat ini? Paskas saat ini alhamdulillah karena kita masih 7 seri pertama sampai ke seri 7 karena di Tanggamus dibentuk pada tanggal 17 Februari tahun 2021. Jadi kita masih baru, masih 7 bulan umurnya. Jadi Paskas di Tanggamus saat ini masih dalam tahap penjajakan. Masih banyak memperbaiki diri, banyak harus ingin memberikan manfaat yang lebih. Jadi Paskas di Tanggamus untuk saat ini intinya masih dalam tahap perbaikan. Perkembangannya, perjalanannya sampai selama seri ini bagaimana? Perjalanannya alhamdulillah ya berjalan ya dengan semestinya. Namanya pergerakan itu pasti ada yang namanya perjuangan. Tidak sebuah pergerakan itu ada namanya perjuangan, pengorbanan dan lain sebagainya. Itu artinya perjalanan kita itu tidak mudah. Banyak sekali cobaannya. Yang jelas dalam dakwah itu banyak sekali rintangan dan cobaan, begitu. Berbicara tentang pengorbanan, bagaimana abang buat waktu untuk mengawal Paskas? Waktu itu untuk Paskas sebetulnya bukan ada waktu atau tidak, tapi kita yang bisa meluangkan waktu atau tidak. Karena memang di Paskas ini kalau kita tidak pintar-pintar, tidak siap untuk meluangkan waktu kita untuk berjuang di Paskas, ya tidak akan ketemu waktunya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bicara keluarga, istri, anak-anak, keluarga dan lain-lain itu tentunya jadi nomor yang kesekian kali. Karena dalam pergerakan dakwah tidak boleh ada kepentingan pribadi dan tidak boleh ada kepentingan kelompok. Nah, kepentingan kita itu hanya kepentingan umat, mengurusi santri yatim, santri penghafal Al-Quran. Dalam hadis Rasul, ana wakafilul yatim kada, seperti ini. Nah itulah, kalau orang-orang itu ada yang masuk surga karena sholat, ada yang masuk surga karena berpuasa. Nah mudah-mudahan dengan Paskas ini wasilah kita mengurusi anak yatim, santri yatim dan santri penghafal Quran menjadi wasilah kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Paskas itu sendiri apa dan kalau bisa bergabung sih bagaimana caranya? Paskas itu pasukan amal soleh, singkatannya pasukan amal soleh. Kita ini adalah bagian dari cabang atau bagian dari pergerakan yang pusat pergerakannya itu di Kalimantan Barat atau Pontianak. Gerakan infak beras ini dibangun oleh Al-Ustadz Luqmanul Hakim, pendiri Pondok Pesantren Munzalan Ashabul Yamin, PPMAY. Nah, salah satunya ada amal sosial. Di bawah pergerakan amal sosial itu ada program yang namanya gerakan infak beras. Jadi Paskas ini hanya sekian cabang yang kita keberapa itu dari Yayasan Munzalan. Jadi gerakan infak beras ini hanya gerbang saja untuk kita masuk ke dalamnya. Di dalam itu masih banyak lagi program-program atau dakwah-dakwah yang belum kita sentuh di sana. Selaku ketua Paskas atau Komandan Paskas Tanggamus, seandainya ada rekan muda ataupun keluarga ataupun teman-teman yang ingin bergabung dengan Paskas, bagaimana caranya? Ada nggak terus yang harus dimiliki untuk bergabung dengan Paskas? Sebenarnya tidak ada kriteria. Yang penting dia punya niat yang baik, hati yang lurus, ikut Paskas. Yang pertama di Paskas Tanggamus belum mulai membuka rekrutmen karena kita masih dalam tahap baru seri 7. Maka untuk sementara waktu cara kita untuk merekrut Paskas adalah
eh, mengajak orang tua asuh untuk ikut distribusi beras ke pondok-pondok pesantren. Jadi dari orang tua asuh itu apabila mereka berminat, senang, bahagia, ada sense, ada rasa, nah dari situ dari pertama, kedua, ketiga, terus dia peduli dengan kegiatan Paskas, maka langsung kita ajak ikut di Paskas. Begitu. Bagaimana sih mendapatkan ataupun siapa sih orang tua asuh yang ada di sana? Orang tua asuh yang ada di gerakan infak beras Tanggamus, kebanyakan sebagian besar dari warga masyarakat Tanggamus. Ada juga beberapa dari luar Tanggamus juga ada, dan mereka biasanya tahu dari rekan-rekan Paskas sendiri. Yang kedua tahu dari media sosial. Yang ketiga memang mereka sudah tahu lebih dulu tentang gerakan infak beras, tapi bukan di Kabupaten Tanggamus. Tapi dengan tahu bahwa di Tanggamus ada gerakan infak beras, maka mereka ikut gabung. Jadi macam-macam mereka atau orang tua asuh itu ikut gabung di gerakan infak Tanggamus. Bisa ceritakan nggak Abang, asiknya itu bersedekah? Asiknya bersedekah, artinya indahnya bersedekah. Ya, indahnya bersedekah. Yang pertama dalam hadis Nabi itu, idza mata ibnu Adam in qata anhu amaluhu illa min salasin. Ibnu Adam, seorang manusia itu meninggal, akan terputus semua amalnya kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariyah. Sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah awaladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Maka betapa indahnya sedekah itu, banyak sekali kelebihan-kelebihan atau keutamaan-keutamaan tentang sedekah. Bahkan dalam Al-Quran itu ada disebutkan bahwa ketika orang mengalami sakaratul maut, dia akan berandai-andai, laula akhortani ila ajalin qarib. Ya Allah, ketika itu seorang yang mengalami sakaratul maut, dia berandai-andai, kembalikan lagi saya ke dunia, fa asaddaqah, maka pasti akan saya bersedekah. Kenapa kok sedekah? Yang pertama, banyak sekali keutamaan. Yang pertama, sedekah itu meringankan sakaratul maut. Yang kedua, sedekah itu akan menjadi lampu penerang yang paling terang dalam kubur. Yang ketiga, tanda diterimanya amal soleh seorang itu adalah dia gemar bersedekah. Ada banyak lagi keutamaan-keutamanya ini tentang sedekah. Yang artinya orang yang bersedekah itu sesungguhnya tidak hilang hartanya. Harta itu akan kembali untuk dia sendiri. Jadi macam-macam. Bagaimana sih rekan-rekan Paskas ini mengajak atau memperkenalkan atau berusaha untuk mengajak orang tua asuh untuk bersedekah? Bagaimana? Yang paling penting dalam suatu pergerakan, khususnya di gerakan infak beras, adalah satu, ada open management. Jadi ada keterbukaan antara Paskas dan orang tua asuh. Kita di Paskas sebagai jembatan amal soleh orang tua asuh untuk para santri yatim, santri penghafal Al-Quran fisabilillah. Maka yang terpenting satu, keterbukaan, ada open management. Yang kedua, saling menasihati, saling mengingatkan. Paskas mengingatkan orang tua asuh untuk gemar bersedekah, begitupun Paskas. Paskas juga harus terbuka dengan saran yang membangun dari orang tua asuh untuk Paskas, karena harus saling membangun. Itu yang pertama tadi, open management atau keterbukaan itu yang paling penting dalam suatu pergerakan. Yang kedua adalah Paskas itu sendiri, karena sebaik-baiknya pendidikan itu adalah dengan keteladanan. Bagaimana orang itu mau bersedekah, bagaimana orang itu mau berinfak, kalau Paskas sendiri segi tarbiyahnya belum beres, sholatnya belum beres, mungkin zakatnya belum beres, atau akhlaknya belum baik, dan lain sebagainya. Maka dua tadi, keterbukaan, open management. Yang kedua adalah
berusaha untuk memperbaiki diri sendiri, khususnya Paskas. Itu yang menjadi kunci sebetulnya, agar orang tua asuh atau masyarakat luas itu memberikan trust-nya, memberikan kepercayaan kepada Paskas. Mungkin gitu. Baik, terima kasih Pak Komandan Paskas Namus. Saya berdoa mudah-mudahan Paskas Namus kedepannya lebih maju, Amin, amin. lebih berkembang, dan semakin banyak orang tua asuh yang bergabung. Amin.